Selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom bagi kita semuanya. Pada hari ini kita akan melakukan aktivitas kita. Maka sebelum kita mengawali seluruhnya, maka mari mendengarkan firman Tuhan. Pada hari ini, Kamis tanggal 4 Mei 2023. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi. Surat pusruham di debatam Dina hatsit dina burat di papita duroham unang gagu roham unang di pandokni debatam asal dona baga-baga pusruham di debatam. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu yang sungguh indah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami pada saat ini. Engkau memperkenankan kami pada hari ini Tuhan untuk dapat bangkit dari tempat tidur kami dan melanjutkan kehidupan kami dan juga untuk melakukan segala pekerjaan kami dalam satu hari ini. Maka firman-Mu pada saat ini itulah yang akan mengawali, menuntun dan menguatkan kami dalam menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Supaya apapun yang kami kerjakan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal yang kelima, ayat 28. Dikatakan di sana, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dalam bahasa Batak dikatakan, ainina rohanado, asal hujama nanggo ulosnai, malumdo hilalauku. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi judul atau topik dari firman Tuhan pada hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nas ini adalah kisah seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan tentunya hal itu bukanlah waktu yang singkat baginya. Sakit yang diderita wanita itu bukanlah penyakit yang biasa. Sakit pendarahan adalah penyakit yang sangat dibenci oleh orang Yahudi. Sebab penyakit itu digolongkan sebagai penyakit yang menajiskan. Sehingga orang yang sakit pendarahan selalu dikucilkan dan dijauhi orang. Perempuan itu juga telah berulang kali diobati oleh berbagai-bagai tabib. Bahkan semua harta yang ada padanya telah habis dipakai untuk berobat. Tetapi perempuan itu tidak juga kunjung sembuh. Tidak juga pulih dari penyakit yang dia derita. Suatu hari perempuan itu mendengar berita tentang Yesus. Dan dia ingin melihat siapakah sosok Yesus yang sedang diceritakan
oleh orang banyak pada saat itu. Di dalam kondisinya yang tidak berdaya, dan juga dengan kerumunan orang yang begitu banyak pada saat itu, tidak membuat semangatnya menyerah untuk datang melihat Yesus dan untuk dekat dengan Yesus. Sehingga dia berkata di dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perempuan tadi. Dan ketika perempuan itu mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, maka seketika itu juga perempuan itu menjadi sembuh. Saudara yang terkasih, setiap orang pasti memiliki masalah, beban di dalam hidupnya. Dan mungkin ada dari antara kita pernah mengalami seperti apa yang dialami atau yang dirasakan oleh perempuan di dalam nas ini. Atau bahkan dari antara kita, ada yang saat ini sedang berjuang untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Sudah dibawa berobat kemana-mana, mungkin dengan biaya yang sudah banyak habis dan besar, tetapi juga kesembuhan itu tidak kunjung datang. Supaya kita dapat dipulihkan seperti wanita yang sakit itu, maka yang pertama yang harus kita lihat, jangan pernah berhenti untuk berharap. Jangan pernah berputus asa, tetapi tetaplah berusaha. Karena selalu akan ada jalan jika kita mau berusaha. Dan yang kedua, bahwa di dalam Yesus ada keselamatan dan juga kesembuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan. Dan yang berikut, milikilah iman yang hidup, yang kreatif. Iman yang tidak hanya mendengar berita tentang Yesus, iman yang tidak hanya berdiam diri, tetapi iman yang mau melakukan, iman yang berbuat. Maka ketika kita melakukan itu, maka kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja atas kehidupan kita dan juga kehidupan orang lain. Dan yang terakhir, datanglah, mendekatlah kepada Tuhan, maka mujizatnya akan terjadi di atasmu. Maka kita melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadikan seseorang itu tampil sebagai pemenang adalah bagaimana cara ia mengatasi masalah. Iman menjadi kata kunci untuk beroleh keselamatan, baik jiwa maupun jasmani. Jika kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa akan menolong dan menyelamatkan kita. Dan firman Tuhan pada hari ini kita dapat melihat bagaimana iman itu bekerja di dalam diri seorang perempuan yang menderita penyakit pendarahan itu. Maka apapun yang menjadi masalah, beban, problema, penderitaan yang sedang kita hadapi pada saat ini. Apapun penyakit yang sedang diderita oleh saudara sekarang ini, ingatlah, Tuhan mampu memberikan kesembuhan. Tuhan mampu menolong dan menyelamatkan kita. Ketika kita percaya, ketika kita mau datang dan mendekat kepada Tuhan, maka kesembuhan itu dan juga keselamatan itu akan menjadi milik kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa Tuhan kami di surga, atas kebenaran firman-Mu pada saat ini, yang menopang, menguatkan, meneguhkan
pengharapan dan iman kami kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi, yang sedang kami alami pada saat ini, ketika kami mempunyai iman pengharapan yang kuat kepada Tuhan, dan ketika kami mau percaya, datang dan mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan kami dari segala belenggu, melepaskan kami dari segala ikatan-ikatan dunia yang dapat membawa kami jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam keputusasaan. Terlebih Tuhan, ketika ada dari saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk mencari kesembuhan melawan penyakit yang diderita di dalam tubuhnya, maka melalui kuasa Tuhan, ketika kami beriman dan percaya datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan bekerja di dalam iman kami untuk memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami. Kuatkan kami Tuhan untuk segala sesuatu yang sedang kami hadapi pada saat ini. Apapun itu Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.